من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلال ومن النار. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ini yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang membimbing umat ini untuk keluar dari kegelapan syirik, dari kegelapan kezaliman, menuju cahaya Islam, menuju cahaya sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan bagi anak Adam bahwasanya manusia di dalam kehidupannya pasti akan melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah mereka yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sejatinya adalah manusia yang sangat berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Dia adalah orang yang berlumuran dengan dosa dan kezaliman. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, yaitu sifat lupa dan sifat zalim. Oleh karena itu, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima semua taubat dari orang-orang yang bertaubat kepadanya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hambanya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah menginginkan kalian itu bertaubat kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk mengabulkan taubatnya, Maha mampu untuk mengampuninya. Seseorang wanita yang dia adalah tukang zina, seorang wanita pelacur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya dikarenakan perbuatan baiknya kepada seekor anjing. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap perkara yang ada di dalam hidupnya. Ketika seseorang hamba butuh bantuan, maka hendaknya dia meminta kepada Allah. Jika seorang hamba dia berbuat maksiat, maka hendaknya dia meminta ampun kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari seorang hamba yang dia menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun itu. Baik kita dalam keadaan sendirian maupun kita berada di khalayak ramai, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian, zaman yang penuh dengan bala. Tidak ada tempat kembali yang baik bagi seorang hamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk memberikan setiap apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Oleh karena itu hendaknya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan saleh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bangsa Arab terhadap kejelekan yang telah mendekati mereka. Futiha hadzal yaum min rudmi Ya'juj wa Ma'juj ka hadhihi. Telah dibuka pintu Ya'juj, telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj ka hadhihi, seperti ini. Fa azala bi isba'ihi wallati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara jari telunjuknya dan ibu jarinya. Maka berkata Zainab, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, awanuhliku wa salihun. Apakah kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang saleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza kathratul khabath." Iya, jika telah menyebar kejelekan.
jika telah menyebar keburukan, jika hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah melalaikan syariat-syariatnya, jika manusia telah melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah kepadanya, jika seorang hamba sudah tidak lagi menunaikan salatnya, jika seorang hamba sudah tidak lagi menunaikan puasanya, jika seorang hamba terus-menerus berlarut-larutan dalam dosa dan kemaksiatan, maka berhati-hatilah dari ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Bal antum yawma idzin katsirun." Bahkan di saat itu kalian merupakan mayoritas. Kaum muslimin di saat itu merupakan mayoritas. Walakinnakum yawma idzin ghutha'un ka ghutha'is sayl. Namun pada saat itu kaum muslimin bagaikan sampah, bagaikan buih yang terombang-ambing di lautan. Mereka mengenal perkara yang haram, mereka mengetahui perkara yang haram, namun mereka melakukan perkara tersebut. Mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah dosa, namun dia tetap melakukannya. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita perbuat, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabbu Jalla wa Ala, di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Ibadallah, sebagian para ulama mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra fala taqul khalautu, walakin kul alayya raqibun." Jika suatu hari engkau berada sendirian, posisi dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya saya sendirian. Walakin kul alayya raqibun. Namun ketahuilah bahwasanya di sisiku ada zat yang maha dekat. Terkadang seorang hamba ketika dia berada sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengintainya, sedang melihatnya. Dia lupa akan hal itu sehingga dia mampu dan berbuat dosa, sehingga dia mudah untuk berbuat dosa seenaknya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun itu. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kemudian yang perlu untuk kita ketahui, yang mana hampir kebanyakan masyarakat dan manusia di zaman sekarang memegang satu hal yang disebut dengan wasailut tawasul ijtimai, yaitu media sosial, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan dan keburukan, yang mana di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi untuk mengetahui bahwasanya
apa yang kita pegang dari yang disebut sebagai handphone, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tulisan yang ditulis, setiap pesan yang dikirim, setiap foto yang dikirim, foto yang diterima, setiap video yang dikirim dan video yang diterima, setiap suara yang dikirim dan suara yang diterima, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut termasuk salah satu dari amalan hati kita. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sebagaimana hati kita itu tidak senang untuk dimasuki oleh berita-berita yang mengenai diri kita tentang kejelekan-kejelekan, maka oleh karena itu hendaknya kita bijak dalam menggunakan media sosial. Dan media sosial ini, ma'asyiral ikhwah, telah banyak menghancurkan generasi muda-muda kita. Telah banyak menghancurkan generasi pemuda-pemuda Islam. Dikarenakan hal ini merupakan misi orang-orang kafir. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memilih dan menyaring apa saja yang akan kita keluarkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah setiap apa yang kita ucapkan dan kita perbuat, melainkan akan dicatat oleh malaikat yang dekat dengan kita. Dan kelak di hari kiamat nanti, tidak ada satupun, tidak ada hal yang kecil pun, kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh berbahagia orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka di dunia dan di akhirat. Sungguh berbahagia mereka orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya dan menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sungguh berbahagia orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulubi wal absar, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aqsim lana fi khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييته منا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمركم أن يصلوا على نبيكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبي السلطين علي بن أبي طالب وأنا بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أقم الصلاة.